Pemerintah Kabupaten Kuningan menerapkan pembelajaran muatan lokal atau MULOK Gunung Ciremai untuk semua jenjang pendidikan mulai tahun ajaran baru 2024-2025. MULOK Gunung Ciremai ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah Kabupaten Kuningan memegang komitmen menjadikan Kuningan sebagai kabupaten konservasi. Potensi Gunung Ciremai yang sebagian besar berada di kawasan Kabupaten Kuningan telah memberi banyak manfaat kepada masyarakat tidak hanya Kuningan, namun juga daerah sekitar seperti Majalengka, Cirebon, bahkan Brebes. Lalu bagaimanakah berjalannya program muatan lokal Gunung Ciremai saat ini? Selengkapnya hanya di iBreak. Halo pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama dengan saya Kiki Cahya dalam iBreak. Pemirsa, muatan lokal Gunung Ciremai adalah pembelajaran pendidikan kesadaran lingkungan hidup berbasis kearifan lokal sebagai upaya membangun kesadaran kosmik manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan hidupnya, baik lingkungan fisik, lingkungan sosial, budaya maupun lingkungan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Kuningan. Lalu bagaimana berjalannya program muatan lokal Gunung Ciremai? Saat ini sudah hadir bersama dengan saya Bapak Dr. Andes Haji Raden Iip Hidayat MPD selaku penjabat Bupati Kuningan untuk membahas topik kita pada hari ini, yaitu mengenai muatan lokal Gunung Ciremai. Selamat pagi Kang Iip. Selamat pagi Teh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih sudah mampir ya jauh-jauh dari Kuningan ya, ke sini langsung. Ya. Nah, kita akan berbincang mengenai muatan lokal Gunung Ciremai. Ya. Nah, filosofi di belakangnya itu apa, Kang? Ya, yang pertama Gunung Ciremai adalah gunung tertinggi di Jawa Barat. Ya. Jadi kita sebutnya atap Jawa Barat. Nah, ternyata di gunung tersebut kebermanfaatannya untuk rakyat Kuningan sangat banyak. Pertama, Gunung Ciremai itu 60% wilayahnya masuk ke Kuningan. Yang kedua, udara, cuaca, pertanian, termasuk mata air. Ya. Mata air ini kita bisa menyuplai ke 3 kabupaten kota sekitar Ciawi Majakuning, termasuk untuk diri kita sendiri. Artinya apa? Kami berpikir ini kita harus menjaga keberlangsungan si gunung ini. Ya. Gunung itu bagi saya pribadi indung itu ibu, Ya. sumber kehidupan. Nah, kalau tidak dijaga, saya khawatir besok lusa mata air juga bisa hilang. Konservasi juga bisa tidak terawat. Oleh sebab itu, maka ini harus ada pembudayaan. Nah, pembudayaan inilah yang kemudian kami gagas dimasukkan kepada kurikulum muatan lokal. Jadi masuk di persekolahan. Ya. TK, SD, SMP sampai perguruan sana, siapapun yang sekolah di Kuningan, yang kuliah, dia pasti akan dapat pelajaran tentang bagaimana ngaruat Gunung Ciremai, kira-kira begitu. Lalu tujuannya sendiri apa, Kang? Apakah hanya untuk dapat dikonservasikan atau ada tujuan lebihnya di balik itu? Iya, dalam rangka menjaga lingkungan hidup ya. Bicara lingkungan hidup kan sangat luas sekali. Oleh sebab itu, tidak saja itu sesungguhnya. Bagaimana, karena kami juga punya perda yang mengatur bahwa Kuningan adalah kabupaten konservasi. Ketika bicara konservasi, berarti lingkungan hidup. Ekologi harus terjaga. Kemudian kemarin ada berita bahwa beberapa binatang buas turun ke bawah. Maksud saya walaupun turun itu membuktikan bahwa di sana masih terjadi ekologinya. Ya. Jadi artinya masih bagus. Nah, itulah yang kita jaga bersama dan ada awareness ya. Awarenessnya maksudnya atensi dari masyarakat bahwa ini milik kita. Ketika milik kita, tanggung jawab kita, kira-kira itu. Baik, lalu tanggapan masyarakat seperti apa, Kang? Apakah langsung dapat menerima atau di awal-awal masih ada resistensi khusus seperti itu? Sesungguhnya secara umum mereka sudah paham itu. Cuma saya mengajak untuk pokpek praknya kalau bahasa Sunda. Artinya pokpek saya, hayu bergerak bersama gitu. Tidak hanya sekedar ini harus dijaga tapi tidak menjaganya. Nah, sekarang menjelang musim kering ya, saya khawatir juga kebakaran. Saya sudah mengantisipasi bagaimana memitigasi itu. Nah, rakyat dikumpulkan, dikoordinasikan, kita rakor bersama. Yuk kita sama-sama dalam rangka menjaga itu, melestarikan itu. Ketika musim kebakaran jangan sampai terbakar dong. Bagaimana? Ya kita persiapkan gitu. Jadi sesungguhnya rakyat masyarakat juga sudah aware, tinggal ikut sertanya lah gitu. Jadi jangan hanya wacana aja, tapi actionnya dong gitu. Kira-kira gitu. Baik, lalu Kang untuk komponen dari muatan lokal Gunung Ciremai ini apa saja, Kang? Ya tentu ini kaitannya dengan pembelajaran ya. Di situ ada kerangka dasar muatan lokal. Kenapa ini menjadi penting? Karena kan yang namanya pendidikan itu mulai dari TK, SD, SMP juga harus diberi pemahaman. Ya. Pemahamannya misalkan bicara masalah kontennya, itu anak TK materi pembelajarannya apa?
ya kan? Tidak bisa disamakan dengan yang SMP, SMA. Mungkin yang sudah mahasiswa lebih kepada analitis, praktek. SMA juga sama, mungkin SMP pemahaman apa, SD misalkan. Kalau dulu kita TK kan bikin gambar gunung, asal aja gunung. Sekarang gunung harus betul gunung Ciremai yang digambar oleh orang Ciremai gitu. Jadi harus menyesuaikan dengan fakta yang ada. Dalam rangka apa? Untuk lebih memahami bahwa ini Gunung Ciremai milik kita. Yang kedua, binatang apa yang di sana, pohon apa yang di sana, endemik apa yang di sana. Nah itu pembelajaran sesuai dengan urutan atau tingkatan persekolahan itu. Termasuk juga bahan belajar disiapkan. Bahan belajar juga harus menarik kan, harus edukatif. Di samping teori, ini juga perlu praktek. Maka praktek itu diantaranya tadi saya di awal. Bagaimana menjaga agar tidak terjadi kebakaran. Betul. Nah untuk usia SMA perguruan tinggi, kami ajak untuk kerja bakti di sana bikin embung-embung. Jadi embung itu menyiapkan sumber mata air ketika terjadi kebakaran ya namanya. Kebakaran di puncak misalnya. Ini nggak usah turun sampai ke bawah dulu. Disiapkan embung di sini karena saya nyoba aja turun naik itu luar biasa itu. Bisa dolim kita. Oleh sebab itu embung kita siapkan. Kemudian kedua sekat bakar. Nah itu untuk anak-anak SMA, perguruan tinggi, komunitas itu mereka bisa ikut di situ langsung praktek gitu. Itu jadi ada kerangka dasar, ada struktur muatan lokalnya, ada bahan ajarnya. Jadi semua itu ada teori dan prakteknya kira-kira begitu. Baik, lalu Kang Iip ini sebagai Dewan Pembina atau hanya penggagas saja atau terjun langsung di sana Kang Iip? Saya itu ya yang mungkin penggagas dari dulu sudah ada. Cuma saya mah menggagas dan implementatif. Jadi saya turun langsung juga ketika bicara masalah kurikulum pengetahuan karena saya dulunya guru ya. Jadi paham betul. Jadi ini harus diproses sampai ke Kemendikbud. Aspek legalnya, kemudian materi-materinya seperti apa. Kita uji coba juga, kita FJD-kan juga, kita seminarkan juga. Jadi ngepas di tempatnya. Kemudian saya juga ikut di situ, termasuk ke lapangan. Bikin embung ya bupati ya ikut macul, ikut nembok, ikut aja. Karena dengan masyarakat makan bareng itu lebih kena gitu ya. Bikin sekat bakar, kita harus bikin sekat bakar itu agar kalau kebakaran itu ada sekatnya gitu. Tidak langsung semua satu lokal itu jadi potong-potong. Nah jadi si api itu sampai di sini, dilokalisir lah kira-kira. Ya ikut berkeringat juga gitu. Lalu kendala-kendala apa Kang yang ditemui selama menjalankan program ini? Kalau kendala sesungguhnya ini koordinasi sih. Mudah diucapkan, susah untuk diimplementasikan. Betul. Maka ini harus by heart, dengan hati. Jadi memang sayanya harus turun langsung. Ketemu, komunikasi dengan ini, koordinasi dengan ini. Ketika sudah ada titik temu, kita rakorkan. Jadi ketika rakor itu pasti menghasilkan sebuah produk, sebuah formulasi, action plan. Nah, ketika sudah keluar action plan, enak kita tupoksi tugas pokok fungsi masing-masing bergerak gitu. Kami apa, Pemda, TNI Polri apa gitu, komunitas apa gitu, pramuka apa, ya itu semua terbagi. Nah itu justru itu kolaborasi yang dihasilkan deh. Karena saya meyakini bahwa hari ini tidak ada Superman, yang ada super team gitu. Baik. Lalu untuk pihak-pihak yang terlibat nih Kang, apakah hanya localize untuk masyarakat Kuningan saja atau ada dari masyarakat luar juga yang ikut berpartisipasi? Tentunya ini harus kolaborasi, partisipasi. Saya ketika bicara hierarkis normatif, artinya saya harus Kementerian Lingkungan Hidup dulu. Karena Gunung Ciremai ini dikelola oleh TNGC, Taman Nasional Gunung Ciremai, ada pengelola tersendiri. Kewenangannya di situ. Yang pertama tentunya saya koordinasi dengan kementerian, malah Pak Sesjen pernah datang ke sana juga ketika Festival Ciremai, kita mengadakan Festival Ciremai. Yang kedua, ini Gunung Ciremai itu tidak saja di Kuningan, ada di Majalengka, ada di Cirebon. Maka antar bupati kita ada kolaborasi koordinasi. Yang ketiga, yang awareness terhadap gunung itu tidak saja orang Kuningan, orang luar juga Pak. Mbak maksudnya. Nah mereka juga inilah potensi-potensi yang kita himpun, kita ajak duduk bareng, merumuskan yuk bagaimana kita merawat gunung ini. Jadi sesungguhnya pemerintah dimudahkan, mereka juga aspirasinya ditampung, TNGC juga membuat nyaman, TNI Polri sebagai penugasan penegakan aturan juga bisa berjalan. Jadi kolaborasi inilah yang membuat pekerjaan itu jadi mudah. Nah inilah yang kita rintis sampai hari ini gitu. Baik, nanti kita masih akan berbincang lagi ya Kang ya tentang muatan lokal Gunung Ciremai. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di iBreak.
Kembali lagi di iBreak, masih bersama dengan saya Kiki Cahya dan kita masih bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Raden Iip Hidayat MPD selaku penjabat Bupati Kuningan. Kita masih membahas mengenai muatan lokal Gunung Ciremai, Kang Iip ya. Kang Iip, kalau kita membahas lebih lanjut mengenai materi lingkungan fisik muatan lokal Gunung Ciremai, itu ada apa saja, Kang? Ya, ada 3 sesungguhnya ketika bicara materi muatan lokal itu. Ada alam fisikal, sosial dan sosial budaya. Nah, bicara fisikal, ini kan kaitan dengan hayati, bicara masalah flora gitu. Nah, hari ini di sana masih terjaga dengan baik dan TNGC memantau betul. Di sana kan ada macan tutul, macan kumbang, elang Jawa, ya. Kemudian kalau babi hutan, burung-burung, monyet segala macam itu masih. Artinya ada tempat-tempat tertentu yang mereka sukai dan masih terjaga habitat dan juga segala sesuatu di situ. Dan ada juga jalur khusus untuk pendakian. Jadi ini tidak saling mengganggu sesungguhnya potensi. Nah, itu yang kita jaga. Ini bicara fisikal. Kemudian sosial ekonomi, karena yang namanya sebuah gunung pasti ada nilai ekonomi juga bagi masyarakat, yaitu pertanian, peternakan. Dan ternyata saya juga ketika jadi bupati, ternyata di Kuningan itu ada 4 penghasil produk yang paling besar ya. Pertama susu sapi, ternyata banyak peternakan sapi sih. Kedua ubi jalar, pertanian kan. Yang ketiga ini telur. Telur itu memang banyak peternakan. Artinya banyak potensi, ada nilai ekonomi di sana. Nilai ekonomi inilah yang harus kita rawat, jaga agar masyarakat punya kemampuan untuk penghidupannya. Juga si gunungnya tidak terganggu. Nah, kemudian sosial budaya. Saya baru melihat di sana tuh banyak di antaranya situs-situs, Bu. Situs-situs peninggalan zaman dulu yang masih terawat hari ini. Artinya peradaban sudah ada di sana sejak lama. Di samping itu juga budaya, ternyata angklung juga dari Kuningan ternyata ada itunya. Itu juga salah satu yang sedang kita kembangkan. Sisi mana ini Kuningannya tentang angklung ini. Jadi budaya kawin cai, ada istilah kawin cai di sana. Karena banyak sumber air ya suka dikawinkan. Ada keberkahan mungkin budaya mereka di lokal kearifan lokal itu. Jadi beberapa hal, terus masih di sana juga kita mengenal ada ikan dewa. Masyarakat mengenal ikan dewa itu tidak pernah hilang, tidak pernah habis, jumlahnya tetap segitu. Musim kering, musim itu tetap airnya terjaga, ikan segitu. Keyakinan kepercayaan itulah yang membuat itu terjaga gitu. Dan ada pamali ya, pamali itu pantangan tidak boleh diganggu. Nah, itu kearifan lokal yang terjadi. Artinya bicara muatan lokal itu juga itu masuk kepada pembelajaran yang kita hadirkan dalam kurikulum muatan lokal itu. Baik, lalu kalau kita berbicara mengenai tempat wisata nih Kang, selain kita harus naik Gunung Ciremai, apakah ada wisata yang lain yang ditawarkan di sana? Banyak di sana mah karena outdoor ya. Jadi di sana kalau mau ada sebuah danau, ya danau lah istilahnya. Itu airnya bening sekali. Namanya Cicirem di Kadu Ela. Dan itu sekarang diusulkan menjadi desa wisata. Dan hari ini sudah pengunjungnya sudah antri. Jadi begitu beningnya si air ya, orang bersuah foto di situ, selfie di situ. Jadi di situ sebenarnya. Kemudian di situ kan banyak. Yang kedua ada desa wisata. Desa wisata ini ya kalau di Bali Panglipuran lah. Ini juara se-Asia Tenggara. Kedua, dan itu memang menjadi tujuan wisata, lengkap paketnya. Mau berkemah, mau makan kampung di sana, menginap, mau main off-roader segala macam di sana ada. Kemudian ada juga sekarang sudah mulai kafe-kafe menjamur ya di sana karena kan view-nya ya di atas bukit mulai. Jadi kalau bicara itu termasuk ada ikan dewa di sana, banyak spot-spot wisata yang akhirnya kita punya tagline tahun ini. Tagline-nya adalah Kuningan Be. Kuningan Be itu saya orang Bandung ya. Saya berpikir Be teh reuas, taunya Be teh ke sini, ngajak ke sini. Jadi Kuningan Be itu mengajak, ayo siapapun dari Kuningan masuklah ke sini. Ketika masuk menikmati Kuningan, ekonomi kan berjalan. Kira-kira. Nah, oleh sebab itu akhirnya kita bikin juga calendar of event. Jadi ada setahun itu ada kegiatan apa saja, termasuk Serentahun di situ, termasuk TDL Tour de Linggarjati ya, segala kemarin baru diselesaikan. Jadi itu masuk semua di sana. Ketika Mbak Kiki ke sana, pasti
di hotel pasti ada daftar. Ini bulan ini ada kegiatan apa saja itu gitu. Jadi wisatanya gitu. Jadi sudah ada listnya detail ya Kang ya. Mau kemana pun ada di situ. Baik, kalau tadi kita sudah berbincang mengenai wisata, lalu sekarang kan masyarakat tuh sangat dekat dengan Gunung Ciremai, sangat dekat dengan alam. Lalu bagaimana kalau misalkan nanti amit-amitnya terjadi bencana alam, apakah sudah ada upaya mitigasi di sana Kang? Itu yang saya imbangi dari kurikulum ini. Kita bicara potensi yang kita manfaatkan. Potensi yang betul-betul bisa kita nikmati. Tapi potensi kebencanaan juga ini harus kita mitigasi. Betul. Oleh sebab itu tadi di awal saya bicara mengulas juga masalah itu. Kita lebih awal sudah mengantisipasi bahwa tiap tahun ke belakang itu di bulan September, Oktober musim kering itu suka ada kebakaran hutan. Nah ini kita mitigasi juga. Termasuk kami kolaborasi dengan BMKG. Kenapa? Kebencanaan gempa itu boleh terjadi. Memang ada historis tahun 1937 meletus vulkanik itu, tapi tidak sampai ke hanya kurang lebih 2 kiloan lah mengeluarkan lava dan segala macam. Nah kemarin juga terjadi 2 minggu lalu, 3 minggu lalu itu ada gempa, tapi betul-betul di Kuningan tektonik ya. 3 kali gempa, yang pertama 3,6, yang kedua 4,1, yang ketiga 3,9. Memang ada korbannya hanya rumah kategori rusak ringan, retak-retak saja, kenteng jatuh ada 35. Dan Pak Gubernur langsung turun ke sana melihat. Jadi artinya apa? Untuk kebencanaan kami juga memitigasi. Jadi lebih awal mendeteksi, kemudian sekarang di pembelajaran kami adalah bagaimana anak-anak sekolah juga paham ketika ada kebencanaan apa harus dilakukan. Yang penting tidak boleh panik. BPD kami keliling ke tiap kecamatan. Kami punya 32 kecamatan, punya 361 desa, 15 kelurahan, memang luas banyak. Nah, tapi itu semua harus kita manage. Ketika bicara kebencanaan, semua harus paham apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa, terjadi kebakaran. Itu harus kita sudah antisipasi lah begitu. Baik, kita masih akan berbincang lagi ya Kang ya mengenai muatan lokal Gunung Ciremai. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di iBreak. Kembali lagi di iBreak, kita masih membahas mengenai tema kita pada hari ini, yaitu muatan lokal Gunung Ciremai. Kang Iip, ini untuk masyarakat di sana nih Kang, yang pengen memanfaatkan lingkungan hidup di sana agar ekonominya semakin terdampak baik, itu seperti apa saja Kang upaya-upayanya? Ya, tentunya kita juga membuka diri untuk investor ya yang akan menggarap outdoor kita dengan pemanfaatan, tentu harus berdasar kepada norma-norma aturan yang berada. Juga kita lokal-lokal masyarakat yang memanfaat juga kita sangat welcome. Di antaranya kan dibuka perkemahan, perkemahan diolah oleh masyarakat, oleh BUMDes ya kan. Kemudian juga ada karena banyak air, ada wisata air, ada wisata sawah. Pokoknya dibikin macam-macam lah biar kreatif. Maksud saya biar masyarakat juga ikut hidup, bisa menikmati ketika kunjungan makin besar. Malah kemarin hasil survei di provinsi kita punya target 4 juta di tahun ini, ternyata sudah tercapai di bulan Agustus kemarin ini. Sampai Agustus ini sudah tercapai, Juli maksud saya. Jadi sudah 4 juta. Jadi target 4 juta sudah terlewati. Mungkin kita masih Desember masih ada ya. Artinya dengan tagline Kuningan Boy itu, dan kita bikin event-event festival durian, festival Ciremai, Tour de Linggarjati, nampaknya itu orang sudah mulai melihat dan kita juga sangat welcome. Nah, pemanfaatan itulah bagi masyarakat desa sekitar Gunung Ciremai, ada 8 kecamatan yang bisa memanfaatkan itu. Si BUMDesnya itu, badan usaha milik desa itu, mereka harus kreatif. Ada potensi apa wisata di sini, itu akan menghadirkan. Jadi siapapun yang ke Kuningan banyak pilihan. Artinya masyarakat juga di sana ada peran dan ada juga kebermanfaatan untuk mereka. Itu kira-kira ya. Untuk sumber dayanya sudah ada, tinggal diolah saja ya Kang ya? Betul, dengan kreatif ya. Baik, lalu dalam waktu dekat ini akan ada agenda apa Kang di Gunung Ciremai sendiri? Ya, ini sebetulnya biasanya tanggal 1 September ulang tahun Kuningan. Dari 1 September itu baru ke September, November, Desember itu banyak aktivitas kegiatan. Tapi karena bersamaan dengan pilkada, ini tidak boleh kegiatan katapan pilkada. Jadi kita majukan ke ke Agustus ini. Jadi Agustus ini ada dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia, hari ulang tahun kabupaten ini penuh. Nah, di antaranya yang sedang akan kita lakukan bersama yang cukup besar juga adalah kita akan meluncing batik Kuningan. Batik Kuningan.
ternyata potensi batik di Kuningan tuh banyak. Kenapa kami mengadakan dulu festival durian? Ternyata pohon durian tuh banyak. Sehingga ketika festival durian kita bisa menyiapkan 6.000 durian yang matang pohon. Yang datangnya itu 1.700 orang menikmati itu. Artinya apa? Potensi ada, sedang kita mau beri nama. Yang kedua, batik. Jadi ketika saya masuk itu batik-batik itu ternyata banyak UMKM, banyak yang praktisi ya yang bikin itu. Kenapa tidak kita bikin nama identitas batik? Nah inilah akhirnya kita FGD melibatkan budayawan, seniman, akademisi, kemudian praktisi ya, tokoh-tokoh masyarakat. Mari kita diskusi, yuk kita beri nama. Karena kalau identitas di batik Kuningan teh pasti harus ada bokor, karena lambangnya kan. Harus ada kuda, kemudian harus ada ikan dewa, harus ada gunung Ciremai, ada pohon kamuning. Nah maksud saya, yuk kita rumuskan, bikin desain bersama, kita sepakati namanya. Nah 3 kali FGD akhirnya kita sepakat memberi nama batik itu, namanya batik kamuning. Batik kamuning? Kamuning. Kenapa kamuning? Filosofi historis. Karena dulu pendiri Kuningan itu Arya Kamuning namanya. Ah, baik. Nah, Arya Kamuning itu suka pakai kuda, maka kuda itu termasuk lambang di sana juga di Pemda kami. Nah, tapi kita akan launching nanti tanggal 29 Mbak Kiki kalau berkenan ke Kuningan. Kita di sana dan kita launchingkan, nanti akan kita share publikasi setelah di launching. Sekarang masih rahasia. Ya. Baik, tapi sudah ada teaser ya, Kang, ya? Sudah ada. Itu. Baik, lalu apakah ada pesan untuk masyarakat Kuningan yang sekarang mungkin sedang menyaksikan? Silahkan. Ya, tentunya masyarakat Kuningan saya sangat berbangga. Banyak di antara masyarakat Kuningan yang bekerja di luar juga. Nah, kemarin Lebaran saya melihat betapa gotong royongnya bagus. Ketika mereka balik itu mereka menyumbang untuk desanya, ada yang jadi perbaikan jalan, musola bahagia. Nah hari ini saya minta kepada teman-teman, mari kita support Kuningan agar menjadi kabupaten yang lebih maju lagi, lebih baik. Hari ini kita punya pusat kota yang sudah tertata, yang nyaman dan menyenangkan. Ketimbang sebelumnya, kita langsung tingkatkan lebih baik lagi. Jadi saya minta tetap bersemangat masyarakat Kuningan di luar untuk bekerja, dan bawa uang sebanyak-banyaknya ke Kuningan biar kita bisa membangun kira-kira. Agar roda ekonominya terus berputar. Gitu. Baik, satu lagi Kang, mungkin untuk masyarakat yang belum pernah ke Kuningan, silakan untuk ajakannya seperti apa? Kuningan, Bu. Datang saja. Datang saja ke Kuningan, karena sekarang ada tol. Jadi keluar Ciperna itu Jakarta Kuningan bisa 2,5 jam. Dari Bandung 2 jaman. Nah, masuk Ciperna ke Kuningan itu sudah mudah ya. Jadi aksesibilitas sudah banyak, hotel-hotel berbintang sudah ada, tempat kerasa juga banyak, calendar of event sudah tersedia. Jadi saya berpikir siapapun di luar Kuningan, mari datang ke Kuningan. Baik, Kang Ip, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir pagi hari ini. Dan juga salam untuk masyarakat Kuningan ya Kang ya. Baiklah pemirsa, akhirnya saya Kiki Cahya pamit, terima kasih dan sampai jumpa.